Pemberitaan firman Tuhan pada kesempatan ini saya beri judul Arah Hasrat. Arah hasrat. Pada dasarnya hanya ada dua keinginan atau arah hasrat yang harus dikembang tumbuhkan dalam kehidupan. Dua keinginan atau arah hasrat itu adalah arah hasrat yang ditujukan kepada Tuhan atau ditujukan kepada objek lain. Tidak ada arah yang lain, saudara. Kalau bukan kepada Tuhan, berarti kepada arah yang lain. Bagi orang yang tidak mengenal kebenaran, mereka tidak bisa dituntut untuk memilih salah satunya. Seperti misalnya bangsa Israel atau masyarakat Yahudi sebelum zaman Tuhan Yesus, mereka hanya berkewajiban berbuat baik sesuai dengan Taurat. Jadi arah hasrat ke Tuhan itu diwakili dengan melakukan hukum Taurat dan menyelenggarakan ibadah di bait Allah, menyembah Yahweh dengan segala tata cara ibadahnya. Begitu. Dengan segala tata cara ibadahnya. Mereka tidak mengerti pengharapan dunia yang akan datang. Belum mengerti. Mereka berpikir seakan-akan mereka hanya memiliki kesempatan hidup di bumi ini. Dan mereka juga tidak dituntut menjadi rohani. Rohani artinya menekankan hal-hal yang tidak bersifat materi. Mereka belum bisa, belum tahu, saudaraku. Dan kalau jujur, pada umumnya agama-agama juga demikian, saudara. Ya, mereka hanya berkewajiban berbuat baik, dan mereka berharap, dan karena hukumnya begitu, kalau berbuat baik di dunia ini dipahalai, dan kalau mati juga dipahalai, atau mendapat upah. Berbeda dengan orang percaya. Orang percaya harus memilih salah satunya. Kita baca lagi ya, Matius 6 ya saudara, dari ayat 19 sampai 24. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Nah, orang-orang Yahudi belum tahu itu, harta di surga itu belum tahu. Yang dia tahu hartanya di Kanaan. Yang mereka tahu hartanya itu di Kanaan. Agama-agama di dunia ini juga belum tahu pada umumnya. Ya percaya ada pahala atau upah di dunia akan datang. Tapi belum memindahkan hati, belum. Di mana hartamu, di situ hatimu berada. Ayat 24 langsung. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian, ia akan membenci yang seseorang dan mengasihi yang lain. Ya, berbeda dengan orang percaya, saudaraku. Kita harus memilih. Tendensi kita itu tendensi dunia hari ini atau tendensi dunia yang akan datang. Harus pilih. Kerajaan dunia atau kerajaan surga, harus memilih. Dan langkah memilih ini merupakan langkah panjang, bukan seperti sebuah titik, tetapi sebuah garis panjang. Jadi kalau seseorang memilih arah hasratnya itu kerajaan Allah, dia harus terus memperbaharui atau mengupdate langkah hidupnya. Kalau tidak, pasti nanti menyimpang. Karena manusia di sekitarnya pada umumnya arah hasratnya dunia ini. Boleh saya katakan satu kalimat ya saudara. Walaupun ini sebenarnya agak riskan diucapkan, tapi harus diucapkan. Yang arah hasratnya kerajaan Allah ya, walaupun orang Kristen itu sedikit sekali. Walaupun itu aktivis gereja.
Jangan kaget ya, walaupun itu pendeta. Lihat, para pelayan-pelayan jemaat seringkali melayani jemaat hanya supaya ya diberkati Tuhan. Diberkati Tuhan itu artinya di bumi ini diberkati, sehat, ekonomi baik, karirnya maju, usahanya berhasil. Jadi orientasinya itu pasti ke hal-hal demikian semata. Ya tentu diajar untuk berbuat baik, tentu berbuat baik. Sebab tanpa kebaikan tidak ada pahala kan. Tetapi kalau kebenaran yang murni itu kan tidak mengarahkan jemaat untuk memperoleh berkat di dunia dengan berdoa atau berbuat sesuatu. Sebab ya, yakin kalau seseorang bekerja keras, bertanggung jawab, pasti diberkati. Pasti diarahkan bukan untuk berbuat baik, tapi memiliki kemampuan searah dengan Allah Bapa, searah dalam pikiran dan perasaan. Sudah mulai jelas, saudara ya? Jadi kehidupan masyarakat Yahudi atau bangsa Israel tidak boleh jadi landasan. Kitab Perjanjian Lama itu harus dibaca dengan kacamata yang benar. Seperti yang saya beberapa kali memberi contoh, kalau taat berkat, tidak taatlah genap, gitu ya. Itu kan berkatnya itu panennya berhasil, negaranya jaya, menang atas musuh, kan gitu. Tapi kalau orang percaya taat, belum tentu tidak ditawan. Taat belum tentu limpah materi. Kan beda. Jadi standarnya beda. Maka doa Yabes yang pernah dipopulerkan itu keliru kalau untuk orang Kristen. Kita doa Bapa kami. Keinginan atau hasrat ini harus diperbaharui setiap hari seiring dengan pembaharuan pikiran yang berlangsung setiap hari. Jadi arah hasrat saudara itu kemana? Tuhan atau bukan? Kalau bukan Tuhan pasti yang lain. Arah hasrat sama dengan keinginan. Bagaimana merubah keinginan dunia menjadi keinginan rohani, keinginan yang ditujukan untuk Tuhan dan kerajaannya. Itu benar-benar mustahil bagi manusia. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Saudara harus belajar untuk mengupdate terus ya. Sampai nanti saudara mengerti benar apa artinya mengingini Tuhan dan kerajaannya. Nah, pembentukan keinginan atau arah hasrat ini adalah sebuah proses panjang. Jika keinginan atau arah hasrat sudah salah dalam waktu lama, maka sulit dibelokkan, sulit diubah. Dalam kurun waktu tertentu, keinginan arah hasrat ini akan mengkristal, membatu, saudara. Seperti batu di empedu, di kandung kemih, ya. Itu kan dari sesuatu yang tidak keras pada mulanya. Terus ya, sampai jadi batu yang keras seperti batu karang, betul? Seperti batu karang diketok-ketok juga tidak pecah loh. Udah begitu tajam lagi. Iya kan? Itu kan dari hari ke hari, saudara. Sampai begitu keras. Coba kalau minum banyak, itu air juga bisa membawa. Tapi kalau sudah mengkristal, kalau nggak ditembak, nggak dilaser atau dioperasi, nggak bisa. Sudah dikeluarkan, ketok-ketok begini, pencet nggak pecah. Sampai begitu kerasnya. Ya, saya sudah beberapa kali, saudara, ya, melihat orang yang ini. Dalam hal ini kita menemukan orang-orang yang merasa atau menyadari bahwa dirinya belum rohani, tapi tidak sanggup melepaskan keterikatannya dengan dunia. Wah, saya ini belum rohani, tapi tidak bisa melepaskan diri dari ikatan dunia. Kenapa ya? Ya karena sudah begitu lama arah hasratnya itu bukan ke Tuhan. Bahkan setelah kita bergereja pun kita kurang punya satu komitmen untuk mengarahkan hidup kita kepada Tuhan. Coba sekarang begini ya Bapak Ibu. Kalau Tuhan memberikan Anda waktu tinggal 1 hari, apa yang Anda lakukan? 1 minggu. Pasti Tuhan, betul? Apalagi 2 jam. 2 jam mau meninggal. Saudara pasti mulai mengarahkan hidup kepada Tuhan. Tetapi boleh dibuktikan. Boleh dibuktikan begini. Bertahun-tahun hidup tidak mengarahkan hasrat dan keinginannya kepada Tuhan. Lalu 2 jam terakhir sebelum meninggal,
dia arahkan ke Tuhan. Nggak mungkin bisa. Nggak mungkin. Kalau saudara memberikan contoh orang yang disalib di samping salib Tuhan Yesus, ya, saudara harus belajar. Dan saya telah mengkhotbahkan dalam satu khotbah itu. Penjahat itu tahu bahwa dia ini raja, ya, yang bukan dari dunia. Maka dia berkata, ingatlah aku kalau engkau datang sebagai raja. Kenal dong. Murid-muridnya aja nggak kenal, betul? Murid-muridnya saja nggak tahu, kok dia malah tahu, kan konyol. Siapa dia ini sebenarnya? Yang lain berkata, turun. Kamu juga bawa kami turun, kalau kamu anak Allah. Tapi yang ini tidak. Penjahat yang baik ini, dia berkata begini, hei, diam kamu. Aku ini orang bersalah. Orang ini nggak salah. Coba siapa yang berani bela Tuhan Yesus dalam kondisi krisis? Nggak ada. Murid-muridnya sendiri juga ngacir. Ngacir lari. Tapi orang ini membela. Dan Anda tahu disalib dengan suara hiruk pikuk di atas gunung. Nggak mungkin bisik-bisik. Nggak mungkin. Pasti keras. Kan di samping salib Tuhan itu. Jaraknya kira-kira berapa meter? Nggak mungkin dong 5 meter. 10 meter bisa dong logikanya. Mau deket-deket. Dia pasti teriak. Hei, orang ini tidak salah. Tuh, dia berani loh jadi pengacara. Loh, dia sendiri disalib kok jadi pengacara, saudara. Nah, karena sesatnya memandang teks itu, ini sesatnya memandang teks itu, sehingga orang berpikir bahwa orang itu bisa baik mendadak. Bisa mengarahkan pikiran hatinya kepada Tuhan mendadak. Padahal tidak mungkin bisa. Tidak mungkin. Ya, saya ingatkan bahwa manusia diperhadapkan kepada dua keinginan, ya, dua pilihan arah hasrat. Betul? Ke kerajaan Tuhan atau kerajaan yang lain. Betul? Tapi ini tidak bisa dikenakan untuk orang-orang yang belum mengenal kebenaran. Orang Yahudi belum bisa. Mereka taunya kerajaan dunia, saudaraku. Ya, mereka hanya berkewajiban berbuat baik, melakukan Taurat. Tapi orang Kristen tidak. Berkewajiban untuk menentukan tendensi, itu artinya arah. Tendensinya ke kerajaan terang atau kerajaan kegelapan. Dia harus pilih. Berat memang. Kita bukan hanya berkewajiban melakukan hukum, tapi mengerti kehendak Tuhan. Tuh, Kristen itu beda, saudara. Nah, kalau dalam kurun waktu panjang, arah hasrat saudara salah, itu membelokkannya tidak gampang. Makanya ada orang-orang Kristen yang sadar dia duniawi, tapi kok tidak bisa rohani. Karena arah hasratnya sudah salah dalam waktu lama, dalam waktu panjang. Dan banyak yang sebenarnya masih di situ, masih menoleh ke belakang seperti istri Lot. You masih noleh. Sebenarnya Anda masih noleh. Ya, tapi tidak apa-apa, dengar firman terus sampai jebol. Sekarang masih noleh. Banyak di antara saudara yang masih noleh. Baik-baik tapi masih noleh. Masih belum memenuhi standar umat perjanjian baru. Nah, banyak orang tidak tahu bila mana hati dan pikirannya sudah mengeras karena keinginan atau arah hasratnya sudah salah, terlalu lama tertanam di dalam dirinya. Maka mereka tidak memiliki hasrat yang kuat menjadi anak Tuhan yang baik. Ada hasrat. Hasrat jadi anak Tuhan itu ada, tapi tidak hasrat yang kuat. Kalau nggak kuat, pasti Anda tidak akan berjalan dengan baik. Menghadapi dunia kita yang jahat dan fasik hari ini, kalau tidak komitmennya kuat dan bulat, Anda tidak bisa jalan dengan baik. Nggak akan bisa. Dan akhirnya saudara tahu orang-orang yang ragu-ragu ini tidak pernah mengalami keselamatan atau dikembalikannya kepada rancangan semula. Dan orang-orang seperti ini sebenarnya masih terbelenggu dengan percintaan dunia. Suasana jiwa yang duniawi yang mencengkeram dirinya tidak mampu menghasilkan kerinduan akan Allah dengan tulus. Tidak ada kerinduan. Ini paling jelas. Ada di antara Bapak Ibu yang mungkin urakan wataknya memang buruk ya. Tapi punya naluri yang begitu kuat untuk mencintai Tuhan. Mungkin juga tidak bisa khotbah, mungkin juga tidak bisa ambil bagian dalam pelayanan.
Tapi cintanya kepada Tuhan itu kuat. Itu dibangun lewat perjalanan waktu panjang. Kalau saudara selama ini mendengar orang nyanyi, aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap hatiku. Itu sering fantasi. Cinta fantasi. Belum cinta yang real. Yang real itu tidak diucapkan malahan. Tapi diekspresikan dalam tindakan konkret. Jadi sebenarnya orang mencintai itu atau tidak itu kelihatan. Bagaimanapun nanti di titik tertentu kita lihat. Berapa kadarnya, berapa suhunya itu kelihatan. Nggak bisa. Pura-pura itu nggak bisa. Karena cinta itu harus dibangun jauh-jauh hari. Nggak bisa mendadak begitu. Nah kalau mencintai wanita, kok bisa Pak? Lah iyalah, kelihatan, ada libido, betul nggak? Tahu, ada gairah seks, mata ngelihat. Nah Tuhan yang tidak kelihatan, gimana membangun cinta yang tidak kelihatan? Nah Tuhan itu tidak murahan. Tidak murahan. Orang harus betul-betul belajar mengenal Tuhan, saudaraku. Ya. Ada orang berkata begini kepada saya, Pak, Bapak itu loh, dia tidak percaya ada Tuhan. Ini orang kaya ini. Oh, tidak masalah. Coba kalau ketemu saya pasti ngomong begini itu biasanya. Anggaplah Tuhan nggak ada. Kalau ada gimana? Gampang jawabnya. Anggaplah di balik kubur nggak ada kesadaran. Orang seperti tidur lupa. Kalau sadar terus, anggaplah nggak ada neraka. Kalau ada, lo you punya mobil nggak Anda harapkan hilang aja you asuransikan, betul nggak? Betul? Gitu. Kan biasanya mereka berkata begini. Tapi kenapa kalau ada Tuhan, ada perang, ada ini, ada itu? Saya jawab. Kenapa begini, kenapa begitu? Soal kehendak bebas, soal manusia itu siapa? Nah itu yang membangun logika-logika yang wajar, logika-logika yang logis, argumentasi-argumentasi yang logis. Dan itu yang membangun iman. Oh Allah itu ada. Karena dia punya landasan yang cukup. Kenapa ada perang? Kenapa begini, kenapa begitu? Kejawab. Nah orang kalau tidak memiliki kebenaran, ya percaya Allah ada. Tapi seberapa kokoh? Seberapa kokoh? Sekarang saya tanya kepada saudara, ada dunia akan datang. Oke, amin kan? Surga. Surga itu apa? Ya kita ikut-ikut aja sama orang. Surga itu indah terus, wah kita bahagia terus. Bahagia itu apa sih? Makan. Apa? Punya kedudukan. Apa? Kan harus dibedah. Bagaimana Allah menciptakan manusia. Bahagia itu waktu orang tidur nyenyak, makan enak. Supaya tidur nyenyak, orang harus olahraga. Betul nggak? Di surga pun ada olahraga. Tidak mungkin orang tidur nyenyak tanpa olahraga. Nggak mungkin orang bisa makan enak kalau nggak lapar. Setuju? Mekanisme itu mesti ada. Tuh logis kan? Terus banyak yang logis sampai orang yakin surga itu ada. Nah itulah membuat saya berubah itu di situ. Karena pengertian-pengertian kita bertambah dan semua ada argumentasi logisnya. Nah, untuk membangun argumentasi logis perlu waktu nggak? Belajar dan sumbernya harus benar. Mengapa saya mengajak saudara untuk ayo kita kerja keras? Bagaimana suara kebenaran sampai ke ujung bumi? Itu kan menambah jumlah corpus delicti. Apa itu corpus delicti? Nah, dijelaskan lagi. Nah, panjang jadinya saudaraku. Dunia membuat cinta kita padam. Kalau orang lihat hotel mewah, mall mewah, jalan-jalan. Kalau itu terus yang dilihat, ya dia nggak pengen yang lain. Tapi kalau kita sudah punya argumentasi yang logis tadi, keindahan dunia menjadi pudar. Kulabuhkan rinduku di peluk hatimu. Loh, kusengajalah bukan rinduku. Nanti argumentasi logisnya terus berkembang. Kalau untuk pernikahan 2 jam, persiapannya 360 hari. Sebanding nggak dengan usaha kita mempersiapkan kekekalan? Lalu bagaimana bisa melakukan hal itu Pak? Tentu harus punya argumentasi yang logis. 2 jam 360 hari. Nanti kekekalan cuma 10 tahun. Masa kita nggak mengaktifkan? Nah, ini kan kemudian kita berkembang terus dari argumentasi logis. Penalarannya itu harus benar.
Makanya kalau saudara mendengar firman itu ya, dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, itu membangun argumentasi yang logis, yang penalaran yang benar itu. Nalar saudara harus diubahkan, saudaraku sekalian. Jadi kalau kita menggores hati kita untuk mencintai Tuhan, itu bukan cinta buta. Kenapa aku mencintai dia? Itu tidak buta, mengerti. Aku mencintai objek yang benar. Kenapa aku mencintai dia? Harus ada landasan atau reasonnya. Bukan sekedar sentimental. Orang kita pilih jodoh aja juga kita pakai pertimbangan kok. Kalau saya pilih dia, bahagia enggak ya? Kan ada orang, kan dia cantik. Ya, kalau begitu kan pertimbangan dangkal kan. Oh dia punya duit sih. Nah, enggak bisa begitu. Nah, makanya kan perlu ada masa mengenal lawan jenis. Lalu orang berkata, aku pilih dia. Itu untuk 45, 50, 60 tahun paling lama di bumi ini. Untuk kekekalan, aku pilih dia. Nah, membangun cinta ini, membangun arah hasrat ini, tidak bisa cepat. Nih, ringkasan begini, walaupun hampir tidak ada yang melakukannya dengan benar ya. Kalau gini, kalau sudah lama, waktu 30, 40, 50 tahun tidak mencintai Tuhan, lalu berkata, Tuhan aku mencintai engkau. Tuhan jawab begini, udah tidak bisa. Bikin aja gitu, Tuhan, jebret, enggak bisa. Karena Tuhan tidak bisa sulapan di sini. Yang ditabur orang kan dituainya. Enggak bisa. Makanya kalau Bapak Ibu yang sudah cukup umur, jangan merasa juga jadi pesimis mendengar khotbah ini. Sisa-sisa yang ada itu harus dimanfaatkan. Nah, kalau kita menggunakan waktu untuk Tuhan, berarti harus ada yang dikorbankan. Enggak bisa, tidak mengorbankan itu tidak bisa. Tadi maka kita membaca, kamu tidak bisa mengabdi kepada dua Tuhan. Kalau saudara bisa mengasihi Tuhan secara ideal dalam waktu singkat, wadah kita rame-rame nunggu bertobatnya di akhir hidup kita deh, di hari senja. Ya. Tapi kan kita maksa dari muda, kulabuhkan rinduku dipeluk hatimu. Tuh, tentu kau merasa yang ku rasakan. Ini beda dengan orang yang aku mengasihi engkau Yesus dengan air mata, apalagi bukan histeris gitu. Tuhan bilang, aku tidak rasa. Aku tidak rasa. Cinta yang benar malah nggak diucapkan, tapi diekspresikan, dilakukan dalam tindakan. Makanya Bapak Ibu ya, bagaimanapun sampai derajat tertentu ketahuan. Seberapa Anda punya suhu cinta pada Tuhan akan kelihatan. Suhunya akan pasti kecium. Kalau secara naluri juga kadang-kadang bisa membedakan roh waktu kita berdoa, kan orang bisa merasa ini orang bergaul dengan Tuhan. Ini orang bersandiwara. Tahu, anggap saya. Tapi yang lebih lagi waktu kita hidup bersama akan ketahuan. Bagaimana dia memecahkan rotinya, bagaimana hidupnya seperti anggur yang tercurah, itu kelihatan. Kalau saya tidak dilatih Tuhan dari muda, kalimat ini pentingnya. Kalau saya tidak dilatih Tuhan dari muda mengasihi dia, hari ini saya nggak bisa berkata ini. Waduh, pergumulan saya berat, saudara. Saingan Tuhan Yesus dalam hidup saya banyak. Orang yang sukses, orang yang berhasil, orang yang banyak duit, orang yang punya kesempatan terhormat, wah itu lebih berat. Banyak saingannya Tuhan Yesus. Itu belum kalau orang bercinta atau pacaran, jatuh cinta. Waduh, saingannya berat. Jadi nyanyi, kulabuhkan rinduku. Nggak gampang. Dipeluk hatimu. Tapi kan saya mengajar saudara begini. Kita mesti nekat. Aku tahu Tuhan, aku cinta barang ini, aku suka ini. Tapi kulabuhkan rinduku. Dipeluk hatimu. Dipaksakan. Nanti lama-lama hati kita bisa ke sana. Arah hasad kita bisa betul-betul diarahkan. Saudara punya kesempatan hanya sekali. Jadi jangan macam-macam ya. Jangan mengkristal hatimu. Tidak mampu mencintai Tuhan lagi untuk selamanya. Wah itu macolaka itu. Rugi kita. Jadi bagi bapak-bapak yang ada istri, ibu-ibu yang gak punya suami, bagi saudara yang gagal karir dan merasa gagal,
ku labuhkan rinduku di peluk hatimu. Anda menemukan kekasih abadi. Anda mesti menghayati mulai sekarang pada waktu Anda di ujung maut itu. Tidak ada seorang pun bisa menemani. Dan pada waktu itu Tuhan Yesus yang bisa menemani kita. Jangan duniawi, jangan. Ingat dari tadi saya sudah ngomong ya. Kita harus memilih arah hasrat kita ke Tuhan dan kerajaannya atau yang lain. Orang Israel tidak bisa dituntut demikian. Mereka hanya dituntut melakukan hukum Taurat, jadi orang baik. Tapi kita harus dituntut sampai di sini. Itu bedanya kekristenan dengan agama-agama. Makanya kalau pendeta-pendeta pungut ayat Alkitab Perjanjian Lama lalu dikenakan orang Kristen, wah itu mundur, itu mundur. Jadi telah kita baca ya, kumpulkan harta di surga bukan di bumi. Di mana ada hartamu di situ, harta kita bukan di bumi, di surga. Udah mesti pindah. Loh kok bisa memindahkan? Harus ada argumentasi yang logis. Bukan, dulu kan kita hanya begini, oh rumah kita di surga, oh surga rumah kita. Argumentasinya apa? Nggak jelas. Apa itu perlu argumentasi Pak? Wah perlu sekali. Dari soal manusia diciptakan untuk apa, kenapa jatuh dalam dosa, dan seterusnya. Itu membangun argumentasi yang logis itu. Jadi punya penalaran yang kuat sehingga orang bisa mencintai Tuhan, bisa all out buat Tuhan. Ingat, dan ini harus dikembangkan lewat perjalanan waktu yang sangat strict ya. Makanya ada orang yang berkata, kok saya masih duniawi ya, tapi tidak bisa rohani. Karena Anda punya lipatan itu sudah terlalu kuat. Dan harus diimbangi dengan terus gitu. Kalau digambarkan itu begini saudara. Karena input dari dunia sudah begitu rupa, lalu sirkuitnya kan sudah terlanjur begini, sirkuit berpikirnya nih. Lihat uang, lihat harta, lihat kedudukan. Bagaimana ini mau diganti yang begini? Setengah mati. Bentuknya itu diganti. Cara kita memandang harta dunia, cara memandang kedudukan, itu mesti diganti. Nah ini harus mendapatkan masukan yang lain. Kalau itu terlanjur menggores dalam, wah ini gak gampang. Sampai pada tingkat tertentu, tadi saya sudah mengatakan, udah tua, tapi dia sudah lama mencintai dunia, tidak mau berubah. Dia berkata, Tuhan, aku mencintai Engkau. Gak bisa lagi. Gak bisa lagi. Seperti Esau, udah lewat waktunya. Sebab begini saudara, ketika usia udah 70 tahun, ini ada pengalaman-pengalaman dalam hidup, ini bisa nggak terulang. Atau begini. Yang model ini, pengalaman bisa terulang 2 kali, 3 kali terulang, 1 nggak terulang lagi. Bagaimana Tuhan membuat orang rendah hati, lihat pengalaman apa gitu. Pengalaman A, dikasih pengalaman A, tidak berubah. Muncul lagi di bulan berikut, muncul lagi di tahun berikut. Stop, udah nggak bisa lagi. Tapi Tuhan dalam kesabarannya memberikan lagi paket yang lain. Tapi pasti jadinya tidak seperti kalau dia lulus pada waktu pertama dikasih paket A itu. Betul? Jadi setiap pelajaran yang diberikan itu harus ditangkap lalu kita lulus. Kalaupun berubah, tidak semanis pada waktu ketika Anda pertama kali diperlakukan tidak adil, dilukai, lalu Anda bisa menyimpan dan berkata, Tuhan, dia tidak apa yang dia perbuat. Ampuni dia. Itu beda. Naiknya kan lebih baik. Nangkap maksudnya? Dan ada pelajaran lagi yang lain. Tapi sampai titik tertentu nggak bisa diulangi lagi. Kalaupun ada bahan untuk membereskan ketidaksabaran kita, itu tidak semanis kalau pada ujian pertama lulus. Waktu itu jalan terus, saudaraku. Nah di sini terus terang saya pun juga takut. Banyak hal yang telah saya lewati, saya gagal di situ. Hair lagi, gagal lagi, hair lagi, gagal lagi, kasih hair lagi, gagal lagi. Waduh, serem juga ini. Tapi ya, saya cuma mau beritahu satu hal lagi nih, kabar baiknya. Tuhan itu toleransinya luar biasa. Itu aja, saya kasih tahu. Toleransi tinggi, tinggi sekali. Kan kita umurnya sama nih, kadang lemah lebih tua gitu. Nah selama sekian lama itu prosesnya gimana gitu. Saya juga belum sempurna, tapi rasanya kalau usia kita sekarang 53-54 tahun, sisanya 25 atau 20 tahun, bisa ngejar nggak ya? Gitu. Itu pun juga ada kekhawatiran. Karena banyak waktu yang telah kita lalui dengan sia-sia. Berkat-berkat yang disediakan Tuhan telah kita sia-siakan. You itu nggak berhak punya apa-apa, tapi Tuhan jadikan you manusia dan diberi waktu. Dan dalam anugerah itu ada tanggung jawab dan
Resiko tanggung jawabnya adalah you mengisi waktu hidup Anda dengan baik. Amin. Resikonya you tidak mengisi dengan benar, you menghina yang memberi. Lebih baik nggak usah dikasih. Lebih baik nggak dikasih, nggak ada konsekuensinya, nggak ada resikonya. Kalau dikasih, anugerah itu bertanggung jawab. Sama keselamatan juga. Menerimanya diberi hidup kekal, artinya diproses untuk berkualitas. Tapi menolak, binasa. Ya lebih baik nggak pernah dikasih. Tapi paling baik adalah dikasih dan menerima. Sekarang kalau saudara jujur, arah hidup saudara ini ke arah mana sekarang ini posisinya? Jangan berpikir kalau sudah ke gereja, ke suara kebenaran, atau aktif di pelayanan, sudah ke arah Tuhan. Belum tentu. Jemaat yang rajin ke gereja belum tentu arahnya benar-benar ke Tuhan. Aktivis belum tentu. Bahkan pendeta. Ini kalau nggak strict banget, saya juga bisa miring-miring, Pak. Masih bisa lihat dunia, atau kebanggaan yang lain, atau kesenangan daging yang lain. Bisa. Bisa. Dengan khotbah begini saya juga berbicara kepada diri saya sendiri. Saya juga mendidik diri saya sendiri. Saya memaksa diri saya sendiri. Seperti pendeta mulia di gereja. Di luar belum tentu dianggap mulia. Ya kan? Dunia kan punya standar yang berbeda, bukan? Itu di Indonesia pendeta masih terhormat. Di luar negeri belum tentu terhormat. Apalagi di lingkungan di mana banyak pendeta nggak benar. Wah, lebih lagi udah. Tapi kita nggak memperdulikan itu kan, saudaraku. Kita kan mau bernilai berharga di mata Tuhan. Nah, sekarang saya tanya, arah hidup Anda itu kemana arah hasratnya? Sudah Tuhan belum? Nah, kayak saudara-saudara yang sudah setiap kali datang ke suara kebenaran, rasa dong pindahnya ke arah itu. Tapi kecil ya, nggak bisa jebret, nggak bisa dong, nggak bisa. Kok nggak bisa ya Pak? Memang harus proses. Saudara itu sedang berhadapan dengan seorang pendeta yang waktu mudanya pernah berjanji nggak kawin. Saking cintanya sama Tuhan. Cinta dalam kadar tertentu waktu itu. Nggak kawin. Saya pernah. Tuhan, aku nggak akan menikah. Waktu saya di Bekasi itu, baru mulai pelayanan tuh. Wah, jalan kaki yang malam-malam ada kuburan itu. Saya berkata, saya nggak menikah nanti Tuhan. Aku mau melayani Engkau. Dengan sentimental tertentu. Tapi kan dasarnya begini, saudara. Waktu itu juga saya belum pengen jadi pendeta. Lalu dibawa ke situasi pelayanan yang baik gitu. Ngajar selama minggu ke orang-orang miskin di daerah Tambun, Bekasi sana. Desa Rawakalong namanya. Ya, lalu kemudian saya menikah. Panjang ceritanya. Tapi kan saya punya kenekatan tuh dari muda sudah ada baunya gitu. Tapi setelah nikah punya anak, wah. Begitu ya rasanya. Ya udah sekarang aku pilih lagi deh. Tuhan Engkau lah. Terus ngarang lagu lagi. Yang ku ingini Engkau saja. Balik lagi saudara. Tetap harus bertanggung jawab sebagai bapak, sebagai orang tua. Tetap. Tapi maksa terus ke arah Tuhan. Dengan argumentasi yang logis, dengan penalaran yang berkembang. Jadi. Atau makin jadi. Jadi itu surga makin di depan mata kita. Udah tinggal selangkah mati aku ke surga. Jadi sekarang mulai kita melakukan usaha Heavenly Society. Bagaimana orang-orang yang kita layani, yang mendengar khotbah kita jadi anggota keluarga Allah. Udah itu tujuannya. Udah gak mikir, wah KKR di mana, enggak. Ya, kalau ada KKR pun juga bukan tujuan mau rame-rame. Bagaimana jiwa-jiwa disentuh dan mereka menjadi anggota keluarga kerajaan Allah. Saudara harus berani memindahkan hati ini. Nah, orang-orang Kristen yang merasa sudah punya arah Tuhan, padahal belum. Orang-orang yang masih terbelenggu dengan percintaan dunia. Suasana jiwa duniawi yang terlalu lama, tidak mampu menghasilkan kerinduan akan Allah yang tulus dan sejati. Mereka tidak akan mampu mengasihi Tuhan dengan cara yang benar. Mereka juga tidak mampu menghargai perkara-perkara rohani. Sebab selama ini penghargaannya tertuju kepada perkara-perkara dunia. Kita kan sudah dibentuk oleh lingkungan kita, ini berharga. Sedangkan Tuhan tidak kelihatan. Apa yang berharga? Dasarnya apa dia berharga? Sekali lagi, belajar kebenaran firman Tuhan, punya argumentasi yang logis tadi. Sampai Anda punya gambaran. Ya, seperti gambaran visual gitu, begini nih. Ada gambarannya. Jadi kalau Anda mengasihi Tuhan dan membela Tuhan, orang akan bisa ngerti. Kenapa you bisa begitu?
Nggak bisa ngerti. Sebenarnya kan ada orang yang juga bisa bantu orang miskin, bangunin rumah untuk orang miskin. Duitnya banyak. Naluri nolong orang ada. Tapi anak Tuhan lebih dari itu. Argumentasinya berbeda. Kalau kita kan ada langit baru, bumi baru. Kita diciptakan mau untuk Tuhan. Menyenangkan Tuhan. Menemukan rencana dan kehendaknya. Beda. Hebat sekali sebenarnya. Kalau seseorang arah hasrat hatinya belum ke Tuhan dan kerajaannya, tidak akan sanggup mengadakan perjalanan kepada kekekalan. Jadi hidupnya hari ini tuh ya hidup hari ini jalani. Tapi kalau orang punya argumentasi yang logis tadi, tapi alkitabiah tentunya, dia sudah mulai perjalanan ke surga sejak di dunia ini. Menghayati bahwa perjalanan hidupku ini perjalanan ke surga. Sudah mulai hari ini. Aku menabur melakukan kehendak Allah. Aku menabur apa yang baik. Aku mengabdi kepada Tuhan. Aku melayani Tuhan. Aku akan menuai nanti. Itu perjalanan kekekalan. Udah gak ngitung untung rugi. Tapi kehendak Tuhan itu tidak. Yang menguntungkan itu adalah sesuatu yang Tuhan diuntungkan. Nama Tuhan dimuliakan. Pekerjaannya dimajukan. Yang merugikan adalah kalau pekerjaan Tuhan tidak diuntungkan. Perspektif kita sudah berubah. Nah, kalau saudara belum memiliki arah hasrat ke Tuhan dan kerajaannya, tidak mampu menantikan langit baru dan bumi yang baru. Di 2 Petrus pasal 3 itu, ada ayat 9 sampai ayat 13. Kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan Tuhan. Anda nggak menantikan. Kalau kita lihat jujur hari ini, seberapa banyak orang yang sedang menantikan. Ya Pak, kalau saya menantikan Pak, biar mati ya juga. Enaklah ketemu Tuhan. You belum buat apa-apa. Juga pantas ngomong begitu. Yang ngomong begitu tuh orang yang sudah kehilangan hidup. Lebih baik aku mati bersama dengan Tuhan. Itu Paulus yang ngomong. Setelah dia all out buat Tuhan. Anda belum all out. Jangan ngomong, ya mendingan saya ketemu Tuhan aja Pak. Belum pantas kamu ketemu. Kamu gak layak ketemu. Kehilangan hidup dulu baru Anda dipantaskan bertemu dengan Tuhan. Jadi belum bisa menantikan langit baru, bumi baru. Baginya hidup di dunia ini seakan-akan satu-satunya hidup yang dia miliki. Aduh saudara, ini mah udah mengakar. Orang merasa bahwa dia hanya punya kesempatan hidup sekarang. Padahal hidup yang sesungguhnya yang Tuhan katakan itu di balik kubur. Ini belum hidup yang Tuhan kehendaki. Ini dunia produk yang rusak dan gagal. Kita di bumi untuk mengumpulkan harta di surga. Artinya kita persiap-siap layak masuk keluarga Allah dengan memperbarui karakter atau watak dan menumpahkan seluruh hidup kita, mempertaruhkan segenap hidup kita untuk kepentingan pekerjaan Tuhan. Bagaimana seseorang menyadari bahwa dunia ini bukan satu-satunya kesempatan hidup? Itu tidak gampang. Apalagi kalau teori surganya itu adalah nyanyi kayak di asrama gitu. Wah, siksaan itu. Nanti kita diasramakan di satu kota yang nyanyi baju putih semua. Kan penglihatannya begitu. Bisa. Itu penglihatan orang sebelum kebangkitan. Semua di Hades. Bisa saja pakai baju putih memuji Tuhan, bisa. Tapi dunia akan datang nanti orang pakai tubuh baru. Kita bisa duduk di pinggir pantai, kita ngopi, kita bangun jembatan, kita jalan-jalan, kita berenang, kita diving, kita menikmati pemandangan alam, kita menikmati binatang dengan berbagai warna, ada seni segala macam. Itu loh. Sekarang gini aja nih. Umur 30 tahun mati, harus mati. Jebret mati. Tragis gak? Tragis. Tapi kemudian boleh hidup lagi. Senang gak? Di bumi yang rusak aja senang, gitu gak? Sekarang ada jebret mati lalu boleh bangkit di dunia lebih baik. Senang gak? Lah ya untuk itu kita hidup hari ini. Kalau orang Yahudi tidak bisa diajak ngomong begini Pak. Makanya ayat perjanjian lama jangan dijadikan standar hidup kita. Kalau standar kita kan serigala punya liang, burung punya sarang, anak manusia tidak punya tempat meletakkan kepalanya. Kerja keras, betul-betul, cari uang sebanyak-banyaknya. Tapi bukan membangun kerajaan di bumi. Kan ada orang-orang kaya yang kalau belum punya pulau, di Pulau Seribu belum mantep punya. Per 2 tahun belum tentu dia nginjek. Harga pulau itu berapa? Ratus miliar. Pulau loh. Nggak pernah puas.
Ada orang yang punya bisnis, beli apartemen, jual lagi, jual lagi. Tapi ada yang emang nggak habis begitu, demen aja. Ada baru punya sana sini, seneng aja gitu. Anda ngerti nggak untuk apa? Kenapa nggak dikasih orang nggak punya rumah di Soe sana, di Kupang, di mana, di Singkawang lah apa? Ya tapi untuk anak cucu itu ada berkatnya sendiri. Nanti pasti dia kan diberkati Tuhan. Hidup ini singkat. Lalu kalau orang maknyes gitu, punya rumah sana, punya rumah di sini, bukan nggak boleh. Kalau 1-2 boleh, nggak masalah. Bisa di villa, boleh, nyaman lah. Tapi ini di mana-mana. Lalu maksudnya apa? Invest, boleh juga sih. Tapi apakah sepadan itu yang kau berikan untuk sesamamu? Nggak sepadan. Ya kalau semua ikutin Pak Era jadi aneh semua. Enggak, ini standar, Bu. Nah kalau orang, saudaraku sekalian, arah hasratnya itu ke Tuhan, itu konsep keberhasilan hidup diukur bukan dengan kekayaan, harta, pangkat, jabatan, dan lain sebagainya. Diukur dari keberkenan di hadapan Tuhan. Dan kita boleh lihat kok ke depan, boleh lihat dunia nggak tambah baik. Gempa, tsunami, perang, krisis pasti akan ada. Nanti akan terbukti. Dan berbahagia saudara yang sudah siap-siap bawa koper kabur. Udah bawa koper, udah siap-siap. Dulu ada lagu begini. Ku pergi, kalau kesusahan datang ku pergi, gitu. Sangka kalah bunyilah orang saleh naik semua. Nah, kita harap saudara termasuk, dan saya termasuk yang naik semua. Kalau kau tidak menghargai ucapan saya ini, awas loh. Binasa kamu. Amin.